Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Kembali ke Bali bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajakin Bobers jalan-jalan ke Kintamani sambil nginep virtual di satu villa yang super recommended. Ini villanya tuh ada di dalam kolam renang air panas yang terkenal banget itu Bobers. Udah pada tahu Bocan mau kemana? Kita mau nginep di The Ayu Villa Kintamani. Nah ini The Ayu Villa ini lokasinya tuh ada di dalam area Toya Devasya. Jadi Bobers yang udah sering jalan-jalan ke Kintamani, udah pernah cobain kolam air hangatnya, boleh banget cobain juga villanya karena villanya recommended. Dan sebelum kita sampai hotelnya, sambil nikmatin panorama Kintamani yang super cakep ini, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Pasti Bobers udah paham banget kalau Bocan selalu pesan hotelnya lewat aplikasi tiket.com karena pilihan hotelnya tuh banyak banget, promonya gak kalah banyak dan yang pastinya lebih murah. Untuk The Ayu Kintamani Villa ini harga kamarnya itu mulai dari 1.700.000-an untuk villa dengan satu kolam renang pribadi, dan kapasitasnya ini untuk 2 orang. Terus juga ada kamar deluxe double, ini harganya 2.400.000-an, sama ada private poolnya juga. Dan yang terakhir ada tipe villa 1 kamar tidur dengan private pool, ini harganya 2,9 juta. Tiga-tiganya villa ini tuh sama-sama punya private pool, sama-sama punya area living room, dan juga punya area dining. Jadi walaupun Bobers pilih yang 1,7 itu juga udah worth it banget. Nah Bocan tuh kemarin pilih yang 1,7 ini dan udah dapet diskon pula dari tiket.com. Pakai kuponnya Bocan 500k, diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksinya 300.000. Nah ini Bobers lihat harga kamarnya tuh awalnya 1,7 terus diskon 10% 170.000-an, jadi netnya sekitar 1,5. Lumayan banget kan? Diskonnya tuh bisa Bobers pakai buat jajan yang lain. Jadi kalau misalnya Bobers mau liburan kemana aja, kapan aja, ayo bulatkan tiketnya di tiket.com. Dan ini kita udah deket sama villanya nih Bobers. Jalannya emang emang berlika-liku tapi udah mulus 100%. Terakhir Bocan kemarin tuh masih ada beberapa yang berlubang dan kayaknya masih dibikin sebagian. Kalau sekarang udah mulus banget, aksesnya udah enak banget. Terus juga pemandangannya aduh cakep ya, kayak gini nih. Jadi di kanan tuh danau, di kiri tuh Gunung Batur. Tuh, kalau untuk soal akses Bobers udah nggak perlu takut lagi kemari. Dan di depan villanya itu juga ada kayak minimarket. Jadi kalau misalnya Bobers mau beli sesuatu nggak perlu jauh-jauh dari hotelnya. Cuma kalau untuk ojol kayaknya agak susah di sini karena Bocan coba nggak ketemu. Jadi pilihannya mau nggak mau Bobers bekel atau pesen makan di dalam villanya. Ya atau enggak cari makan di luar sini juga ada sih beberapa warung. Dan sekarang kita udah sampai, ini Bocan salah masuk Bobers. Harusnya tuh Bocan lewat pintu masuk untuk tamu villa, tapi ini Bocan malah masuk ke area yang pengunjung ke kolam air hangat ya. Jadi salah gitu deh. Akhirnya kita muter buat parkir ke resortnya langsung. Nah ini keluar dulu nih Bobers, kita lanjut keluar. Nah tadi sebelum masuk villanya tuh ada upacara adat. Mungkin Bobers yang orang Bali bisa kasih tahu Bocan itu upacara adat apa, karena Bocan nggak tahu. Dan akhirnya kita udah sampai ke pintu masuk yang benar. Nah area parkirnya luas dan walaupun nggak ada pohon di atasnya, tapi suhu di Kintamani itu kan dingin ya, jadi Bobers nggak perlu takut kepanasan sih mobilnya. Terus pas turun dari mobil ada satu beli komang namanya. Dia nih kayak roda penggerak di The Ayu Kintamani ini Bobers. Jadi yang mindahin barang dia, yang nganterin makanan dia. Terus kalau ada kemarin tuh ada satu gelas pecah, lapornya juga ke dia. Jadi beli komang nih kayak roda penggeraknya, hampir semuanya dihandle sama dia. Dan orangnya juga helpful, terus juga ramah. Kalau resepsionisnya ya orang lain sih.
Nah ini kita perlu deposit sekitar berapa tuh, 200.000 apa 300.000 gitu. Nah nanti dikasih gelang. Nah kalau misalnya Bobers tuh mau beli makanan, jadi beli makanan bukan di area poolnya ya, tapi beli makanan di villanya, itu bayarnya juga pakai gelang Bobers. Nanti tinggal di scan gitu gelangnya, ada barcode-nya. Nah udah check in, sekarang kita mau langsung menuju ke kamarnya. Kalau untuk aksesnya ini nggak ramah kursi roda karena banyak tangga dan dia nggak sediain jalanan landainya gitu Bobers, jadi beneran tangga kayak gini. Terus jaraknya dari lobby tuh lumayan sih, lumayan jauh. Dan kalau misalnya bawa koper, kebayang nggak sih geretnya capek kan. Jadi kalau misalnya Bobers mau nginep di sini ya lebih aman pakai tas jinjing ya atau backpack. Nah tadi Bocan udah dibawain barang-barangnya sama beli komang. Sekarang kita udah sampai di villanya nih Bobers. Jadi dari pintu masuk gitu langsung area dining room. Di situ disediain welcome fruit juga. Nah di depan sini ini area living roomnya nih Bobers. Ada satu kursi sama meja, terus di depannya ada televisi, dan di belakang ada kolam renang. Kolam renangnya itu airnya bersumber langsung dari Gunung Batur. Jadi kolamnya tuh anget. Nggak anget sih Bobers karena cuacanya dingin kan, dan yang anget tuh yang ngucurnya itu doang. Jadi kolamnya tuh nggak anget banget gitu, tapi kalau yang air ngucurnya tuh anget. Nah ini TV di depan itu nggak tahu layarnya udah rusak, tapi ya Bocan jarang nonton TV sih kalau di kamar. Terus pas check in juga Bocan disediain welcome drink, kirain tuh ke skip gitu kan welcome drinknya, tapi beli komangnya tuh baik banget. Sampai di kamar pun udah, maksudnya kirain ya udahlah udah selesai gitu kan, tapi dia masih nawarin nanti saya antar welcome drink ya. Oh jadi dia nggak kelupaan, emang servisnya bagus banget. Nah ini adalah area tempat tidurnya nih Bobors. Jadi untuk ranjangnya itu ukuran king size, terus di sini ada kayak sofa bed gitu. Mungkin kamar yang 2,9 itu kan katanya kapasitasnya 4 orang, mungkin bisa tidur di sofa bednya itu ya. Dan di kamar itu juga ada fasilitas teleponnya Bobors. Jadi buat misalnya mau pesen makan atau mau telepon resepsionis, ada perlu apa, nggak perlu jauh-jauh ke lobby kan. Nah di dalam kamar ada televisi, jadi TV-nya tuh 2, di living room 1, di kamar 1. Nah ini TV-nya masih model-model jadul ya, tapi ya layarnya seenggaknya bening sih, jadi bisa nonton TV. Dan untuk wifi dia provide wifi juga, cuma lumayan sih Bobors, nggak cepet-cepet banget tapi ya nggak lelet banget ya, masih bisa lah kalau cuma buat online sosmed Facebook apa Instagram masih bisa lah. Nah ini area kolam renangnya. Dan sekarang kita ke area belakang. Ini ada satu meja rias, terus di sini ada lemari, ada tempat buat naruh kopi, cangkir. Nah ini lemarinya lengkap ya, ada bathrobe sama safe deposit box. Safe deposit boxnya juga disediain 2 biji dong. Tuh. Nah ini ada P3K juga, jarang loh hotel nyediain P3K kayak gini. Terus di bawah juga ada slippers. Nah ini laci yang nggak pernah kepake dan nggak pernah dibersihin juga kayaknya karena nggak pernah dipakai gitu kan. Terus untuk kopi setnya disediain lengkap, ada air mineral sama cangkir sama gelas buat minum air putih juga. Nah ini kan botolnya beling tuh, ada pembukanya. Terus ini ada termos es, kalau misalnya Bobors perlu bisa minta ke beli komang. Dan di bawah ini ada kulkas tuh, cuma nggak ada minibarnya Bobors. Jadi kalau untuk cemilan mending bawa sendiri, lebih murah juga soalnya kan. Nah sekarang kita masuk ke area kamar mandinya ya. Nah ini yang di samping pintu nih meja rias yang tadi Bocan bilang, bisa buat meja kerja juga kan. Terus untuk kamar mandinya tuh juga gede banget dan ada area semi outdoor gitu Bobors. Kalau untuk showernya tuh di luar, nggak beratap. Dan pas mandi ada suara helikopter dong, ganggu banget gak sih? Aduh tuh helikopter siapa gitu kan. Nah untuk wastafelnya disediain air mineral buat kumur-kumur, tapi sayang sih kalau Bocan mah mendingan buat minum aja. Terus di sini tuh kayak ada jacuzzi gitu Bobors. Tuh sabun shampoo lengkap, cuma kekurangannya adalah kayaknya dia tuh airnya ngambil dari sumber air gunung langsung apa gimana. Jadi showernya tuh airnya kecil banget Bobors. Aduh nggak sabaran deh mandinya, showernya tuh kecil. Terus yang jacuzzi itu dia tuh
nutup lubang buat ngeluarin airnya tuh nggak bisa dicopot. Sebenarnya sih bisa aja ya lapor sama beli komang gitu kalau misalnya Bobors mau berendam, cuma karena Bocan nggak ada waktu juga, jadi ya udahlah. Ya mungkin itu doang sih kekurangan di kamarnya, yang lainnya nyaman. Nah ini kita mau jalan-jalan ke area kolam renang. Bocan tuh sampai hotelnya sekitar jam 3 gitu kan. Terus biasalah ada PR segala macem. Akhirnya baru bisa keliling ke poolnya tuh sekitar 4:30, dan itu udah tutup kayaknya. Jadi kayaknya tutupnya tuh jam 4 atau jam 4-an deh Bobors, udah sepi soalnya. Terus ini areanya luas banget, banyak taman-tamannya gitu, dan bener-bener dekoratif. Jadi di setiap titik tuh ada air mancur, ada patung, dekoratif banget deh pokoknya. Nah ini nih best part dari Toya de Fascia, kolam air hangat dengan pemandangan spektakuler kayak gini. Bobors kalau ke Bali harus coba sih main-main kemari. Tuh, kapan lagi bisa berendam air hangat dengan pemandangan kayak gini? Maksudnya kalau kolam hangat di mana-mana tuh gampang carinya, tapi kalau di sini pemandangannya yang susah ditiru Bobors, bagus banget pokoknya. Dan karena Bocan udah kesorean, jadi ya udah Bocan cuma keliling doang, nggak berenang pas sore itu. Dan katanya kalau misalnya Bobors nginep, enaknya tuh berenangnya pagi-pagi, karena kalau pas pagi itu airnya baru semua. Kalau misalnya siang kan udah bekas rame-rame tuh. Nah kalau tiap pagi itu airnya selalu dikuras, jadi airnya lebih bening. Tapi kalau siang juga masih bening sih Bobors, cuma lebih bening lagi kalau pas pagi. Tuh, cakep. Dan dia tuh nggak cuma ada nggak cuma kolam-kolam air hangat gitu doang, tapi kayak dibikin water park gitu. Cuma kalau yang water park ini airnya tuh dingin, kalau yang di sana tuh baru air hangat. Keren ya. Aduh, pemandangannya bagus banget deh pokoknya. Tuh, warnanya warnanya ngejreng ungu. Mungkin khasnya ownernya suka warna ungu kali ya, Bocan kurang ngerti. Tapi ini rame banget sih kelihatannya. Kayak terlalu atraktif, desain dekorasinya tuh kayak terlalu rame gitu. Tapi ya udahlah, yang penting pemandangan alamnya bagus. Nah selain itu di Toya de Fascia ini nggak cuma nyediain kolam air hangat atau water park, tapi juga bisa water sport Bobors, kayak naik banana boat tadi, terus naik canoeing. Jadi makin seru pilihannya, nggak cuma begitu-gitu doang kan. Dan pilihan kolam renangnya tuh juga banyak. Kalau tadi kan itu kolam hangat yang menghadap danau. Nah ini ada aquatic pool juga buat Bobors yang hobi berenang, mau ikut olimpiade apalah. Tuh kolam renangnya bener-bener muasin dan manjain banget. Nah ini kolam anak nih kayaknya nggak terlalu dalam. Tuh disediain spot-spot fotogenik juga. Jadi foto-foto di sini kayaknya jadi hal wajib ya. Lucu ya terowongannya. Tuh, pohon-pohonnya juga dikasih lampion-lampion. Kayaknya ownernya tuh nggak bisa ngelihat spot kosong, harus didandanin gitu. Dan ini adalah suasana malam hari di villanya. Kemarin kan Bocan sempat makan mujair nyat-nyat yang di deket Pramana Zahil itu ya Bobors. Nah sebelum ke The Ayu ini Bocan tuh makan siang di sana, terus bekal buat makan malam. Tuh Bocan pesen 3 mujair nyat-nyat gitulah, ditaruh di Tupperware, elok bukan Tupperware, beda merek ya. Nah, Bocan bungkus gitulah. Terus ini kayak ada sayuran pendampingnya, ada sayur kentang sama lalapan gitu. Nah kalau nasinya kemarin tuh pas di warung nasinya kurang enak, kayak agak bau gitu, makanya Bocan pesen nasi dari villanya. Nah ini yang kurang lainnya menurut Bocan di dalam kamar adalah penerangannya. Kalau pas siang sih kayaknya masih nggak terlalu ketara ya, tapi kalau pas malam tuh agak redup Bobors. Mungkin bisa diperbaikin penerangannya biar lebih bright, terus biar lebih ceria gitulah suasananya. Tapi walaupun ada beberapa kekurangan, menurut Bocan sih masih worth it buat dicoba. Dan selamat pagi, sarapannya kita bisa request bisa diantar ke kamar. Ini Bocan kan dapat sarapannya cuma 2 packs gitu. Itu tapi 2 packs udah dapat buah sama mau kopi atau teh gitu sih Bobors. Nah ini American breakfastnya ada omelet sama kentang goreng sama sosis. Indonesian breakfastnya ada nasi goreng.
Dan abis sarapan kita mau cobain berenang di kolam air angetnya kan. Sayang banget kalau udah stay di sini tapi nggak berenang di poolnya yang cakep ini. Tuh pagi pas cuacanya cerah, belum terlalu rame juga, jadi Bobers bisa lebih nikmatin suasananya karena udah nggak sumpek kena orang kan. Soalnya ini salah satu wisata hits di Bali. Kalau siang tuh biasanya rame. Nah ini enak banget berenang di sini Bobers. Kemarin ada yang nanya, Bocan emang nggak dingin berenang di sana? Dingin tapi tenang kan, kolamnya air anget langsung dari Gunung Batur. Tuh Bobers puas deh pokoknya mau berenang di kolam yang mana, semuanya bagus. Tapi yang paling bagus yang di tepi danau ini nih. Dan untuk suhu di Kintamani itu kalau misalnya pas malam hari sekitar 19 derajat Bobers. Kalau pas siang tuh 20-21. Jadi nggak terlalu panas ya, suhunya adem. Dan di area poolnya itu juga banyak warung-warung gitu, banyak kafe-kafe. Jadi Bobers bisa pesan makan kalau lapar gitu kan. Ada jajanan kayak kebab, terus kayak hotdog, ya banyak sih jajanannya Bobers. Cuma karena Bocan ini berenangnya tuh pagi-pagi, jadi kalau untuk warung-warungnya tuh dia belum buka. Nah ini ada water slide-nya, seru. Pokoknya asik banget, Bobers harus cobain sih nginep di sini. Daripada asal pilih villa yang punya view cakep ya, mendingan sekalian nginep di The Ayu karena nggak cuma mandangin view tapi juga bisa nikmatin fasilitas kolam air hangat yang bagus kayak gini kan. Tuh, hai keren ya. Tapi masukan kali ya buat ownernya, dekoratifnya mungkin bisa sedikit dikurangin gitu. Karena kelihatannya jadi nggak terlalu elegan, tapi ya apalah daya Bocan. Dan sekian review Toya Devasya dari Bocan. Ya walaupun menurut Bocan terlalu dekoratif, tapi fasilitasnya oke banget. Kolamnya juga asik, pemandangannya bagus, servisnya bagus, dan kamarnya nyaman. Jadi Bobers harus cobain nginep di Toya Devasya. Dan kita mau kemana lagi? Tungguin di video Bocan berikutnya ya. Terima kasih sudah nonton. Dadah!